kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya, sehat semua kan? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar bahasa Indonesia pada hari ini, kita berdoa dahulu. Silahkan Radit, pimpin doanya Dit. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah masih bisa bertatap muka walaupun dibatasi ya. Alhamdulillah. Sepertinya Madam lihat kalian udah capek. Supaya kalian tidak ngantuk, tidak lesu, Madam ajak kalian ice breaking dulu. Berdiri semuanya. 1, 2, 3, 4. Untuk menemukan rasa nasionalisme, Madam mengajak kalian untuk yel ya. Indonesia merdeka, merdeka. Siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang Pabel, betul? Kita minggu kemarin kata Siti belajar tentang Pabel. Betul? Siti hebat. Pada pertemuan kali ini, pembelajaran kita ada kaitannya dengan yang Madam bawa, bahwa hari ini kita akan belajar surat. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang surat. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi surat pribadi dan surat dinas. Coba Oli, tujuan kita hari ini coba dibacakan. Surat pribadi sebenarnya adalah bagian yang tepat. Itulah tujuan pembelajaran kali ini. Yaitu kalian nanti bisa mengidentifikasi unsur-unsur surat pribadi dan dinas dan mencari informasi dari surat pribadi dan dinas itu secara tepat, nanti dibuktikan dengan teks, yang buktinya ada di teks. Madam harapkan kalian belajarnya dengan serius. Siapa yang pernah membaca atau mengirim surat atau menerima surat? Siapa yang pernah? Pernah Madam, saya pernah mengirim kepada teman saya. Jihan katanya pernah mengirim surat ke temennya. Siapa lagi yang pernah? Najwa. Saya juga sering menerima surat dari sekolah. Najwa sama Jihan pernah. Yang lain juga pernah ya? Pernah? Pernah. Sebelum kita masuk ke materi inti, Madam mau membentuk kelompok dulu. Nanti kalian mengamati penjelasan materi dari Madam. Setelah itu nanti kalian berdiskusi untuk mengerjakan latihan yang akan Madam berikan ke kalian. Sebelum masuk ke materi, Madam mau nanya dulu. Surat pentingkah untuk kita? Surat itu apa ya? Siapa yang bisa? Informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dan bentuk tertentu. Kita panggil nama Jihan. Jihan! Sarana komunikasi dalam bentuk tertulis untuk menyampaikan informasi. Aulia? Hebat! Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak kepada pihak lain. Fungsi surat yaitu 1. Alat pengingat untuk objek yang sudah terlupakan. Yang kedua yaitu dokumen tertulis seperti surat perjanjian. Jenis surat tadi ada berapa? Surat pribadi itu adalah komunikasi tertulis tapi sifatnya pribadi. Ya, ciri yang selanjutnya yaitu tuh. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi seperti menanyakan kabar, menggunakan bahasa santai tapi sopan. Jenis yang kedua tadi apa? Ya, surat dinas itu apa? Surat resmi yang diberikan ke lembaga. Setuju Radit? Setuju. Surat dinas contohnya apa? Surat apa? Contoh realnya di kehidupan kalian, surat apa? Surat dari sekolah. Oke, sekarang unsur-unsur surat pribadi terberbeda. Di sini ada unsur surat pribadi. Coba
Siapa yang mau membacakan dari surat pribadi ini? Jakarta, 24 Mei 2021. Sahabatku Aisyah, sahabat terbaikku, Eva Agustina. Ya, itu salah satu contoh surat pribadi. Jakarta 24 Mei 2021. Itu tempat dan tanggal surat. Yang terakhir, sahabat terbaikmu. Apa? Awal, ulangi awal. Salam penuh. Tuh, kita buktikan, betul tidak? Good. Salam penutup. Jadi unsur-unsur surat pribadi terdiri dari 1. Tempat dan tanggal surat, 2. Alamat surat, 3. Salam pembuka, 4. Pembuka, 5. Isi penutup salam dan nama dan tanda tangan. Inilah unsur-unsur surat pribadi. Sebuah surat pribadi dikatakan benar apabila memenuhi unsur ini. Mengerti? Sekarang kita ke surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, jawatan atau organisasi. Ciri-ciri surat pribadi dinas: isi berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi. Jadi kalau surat dinas itu hubungannya dengan lembaga, bukan pribadi dan pribadi, ya. Antara sekolah dan orang tua, antara sekolah dengan rumah sakit, seperti rumah sakit, sekolah, apalagi kantor, ya. Jenis-jenis surat, ya, ada surat permohonan, surat tugas, surat perizinan, surat pemberitahuan. Sekarang kita membahas unsur-unsur surat dinas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apa ini nih? Itu kop surat. Coba. Tuh. Sebelum kita Madam memberikan tugas, ada yang mau ditanyakan? Ciri utama yang paling bisa kita kenali dari surat dinas dan surat pribadi apa, Lin? Coba. Cirinya yaitu dari unsurnya. Kalau surat dinas terdapat kop surat dan bahasanya lebih baku. Sedangkan kalau surat pribadi tidak terdapat kop surat dan bahasanya tidak baku atau santai. Setuju? Setuju. Dengan pendapat Olin benar. Kata Olin tadi, kalau surat dinas itu dia, kalau surat pribadi dia itu ciri yang paling ininya bahasanya tidak baku, ya. Madam mau perangkatnya, silakan Madam. Siapa? We are amazing. Asma, ke kelompok amazing. Oke, baiklah. Sudah semuanya?
Menurut kelompok 2, kelompok 1 dia sudah lengkap informasinya dan unsur-unsurnya sudah lengkap. Berarti juara hari ini, diskusi hari ini yaitu kelompok 1. Oke, kelompok 2. Alhamdulillah kalian sudah mengerjakan tugasnya dengan benar, sudah berdiskusi dengan kompak sehingga menghasilkan latihan nilai yang bagus. Sekarang tugas kalian yaitu kalian merefleksi pembelajaran hari ini. Sekarang Mada mau kalian merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, ayo. Pembelajaran hari ini sangat seru. Kita dapat ilmu baru. Kita juga bisa tahu perbedaan surat pribadi dan dinas. Mengenali tentang surat, maka kita dapat membuat surat dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Alhamdulillah kalian bisa memahami pembelajaran ini dan kalian merasa senang. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tentang surat. Pengertian surat adalah sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi dari satu pihak lain ke pihak lainnya. Fungsi dari surat adalah menyampaikan informasi ataupun sebagai jaminan. Jenis surat ada dua, pribadi. Surat pribadi adalah surat yang bersifat pribadi yang menggunakan bahasa dan baku tetapi sopan. Sedangkan surat dinas adalah surat resmi yang dikirim antar lembaga dalam bentuk formal. Unsur-unsur surat pribadi terdapat tempat, tanggal surat. Siti sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan secara jelas sehingga kita bisa menyimpulkan bersama-sama ya bahwa unsur-unsur surat pribadi itu tadi ada 8 dan unsur-unsur surat dinas ada 12 seperti yang disampaikan Siti. Silahkan kalian buka buku paketnya halaman 181 dan halaman itu surat dinasnya. Surat pribadinya silakan buka di halaman 179. 5 menit saja silakan. Mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan secara individu. Kalian sudah mengumpulkan yang sudah dikumpulkan. Ya, baik-baik. Putri ya. Silakan yang lagi. Ya. Kelompok 2, Mada memberikan reward untuk yang kelompok 2 yang tampil terbaik dan kelompok 3 tadi Mada. Silakan nanti setelah ini kalian ikutin Mada ke kata mengambil permen. Minggu depan kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Silakan di rumah dibaca supaya kegiatan pembelajaran minggu depan kita lebih hebat lagi dari hari sekarang. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan semangat. Silakan tutup doa. Silakan dipimpin oleh Radit. Karena pelajaran sudah selesai, marilah kita berdoa.